Bu, serius ibu. Ibu ngambil uang sogok misal 300.000. Ya. Lalu ibu makan. 40 hari ke depan setelah makan uang haram itu, jangan ibu mati. Kalau ibu mati, maka ibu mati dalam keadaan kafir. Kenapa ada barang sogok dalam perutnya? Sia-sia bermajelis taklim 30 tahun. Sia-sia mengaji selama 10 tahun kalau ibu mau disogok. Bisa? Ayo, mari ciptakan Balikpapan pil caleg bersih dari sogok. Bisa? Bisa? Bu, jangan ibu. Ibu tidak usah cemas soal perut. Allah yang ngatur rezekinya ibu. Ibu ambil 300.000, berapa kali makan habis, dosanya dibawa sampai mati. Dan demi Allah, tidak ada orang mati kelaparan di Balikpapan. Kenapa? Allah yang jamin rezekinya ibu. Percaya? Mana buktinya? Saya kasih contoh. Itu perut Allah yang ngatur, rezeki makan Allah yang ngatur. Mana buktinya? Cicak. Tahu cicak? Apa dia makan cicak ibu? Nyamuk. Masuk akal enggak? Enggak. Satu terbang, satu di dinding. Mana bisa ketemu? Di dinding cicak. Mana bisa? Iya. Tapi lagu saya waktu kecil apa dia bilang? Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Hap! Nyamuk yang datang. Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Jadi jangan sogok bu ya. Ya, ibu datang pengajian-pengajian kalau ada caleg yang undang, datang dengan niat dapat ilmu, bukan karena dapat jilbab. Ya, kalau ibu niat dapat ilmu di akhirat kelak, Allah cari mana ibu yang datang karena pengajian mau dapat ilmu, ini hadiah dari kamu. Saya kasih kau hadiah surga. Tapi mereka yang datang karena ngejar seragam, ngejar sembako, ngejar jilbab, dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, mana pahala aku pengajian? Allah berfirman, kau dulu pergi pengajian, kamu kau dapat jilbab toh? Kau sudah dapat min, tidak ada kau dapat sekarang cilaka. Masih mau kok. Jelas? Nah, berikutnya. Lalu Nabi berkata, masalahnya nak suka jika. Nabi bilang, Nafisa tenang, saya punya urusan. Lalu Nafisa datang kepada Khadijah. Bunda, bagaimana kalau ada laki-laki suka sembarannya. Mana ada suka janda orang tua? Nabi bilang, iya ada suka. Betul kok, betul. Alhamdulillah. Tapi masalahnya ini yang suka lebih muda dari bunda. Tidak jadi masalah. Tapi ini anak buata. Tidak ada masalah. Masalah dia suka di saya. Dia bilang, Nafisa, tenang bunda, saya punya urusan. Coba, ini namanya menjaga harga diri dua belah pihak. Coba kalau Nafisa mau kasih malu Khadijah, datang ke Muhammad. Muhammad, nah suka kau bunda, banyak uangnya, peraski. Kesempatan kau ambil ini uang, banyak, nah suka sekali kau. Coba, kalau juga Nafisa mau kasih malu Khadijah, begitu caranya. Atau dia kasih malu Muhammad, tapi tidak. Kedua belah pihak dijaga harga dirinya. Begini mestinya tim sukses. Jangan cerita kejelekannya orang. Calon ini biarlah, jangan cerita keburukan calon yang lain. Lebih baik cerita kelebihan-kelebihan calonnya masing-masing. Kalau ada datang tim sukses yang cerita kejelekan orang, demi Allah jangan pilih dia. Kenapa? Dilarang dalam agama menjelek-jelekkan orang. Bisa ibu? Bisa. Betul? Betul. 300.000 lewat. Sudah nikah. Khadijah 45 tahun, Rasulullah 25 tahun. Khadijah 40 tahun, Rasulullah 25 tahun. Selisih 15 tahun. Sudah. Setelah menikah, Khadijah sebelum menikah bu, Khadijah sebelum menikah itu kaya. Kekayaan beliau 22/3. Lebih dari setengah barang-barang mewah yang ada di Mekah miliknya Khadijah. Bayangkan, kaya. Tapi apa yang terjadi? Setelah menikah dengan Nabi, bangkrut, habis duitnya kasihan.
Suatu kali Nabi tidur di pahanya Khadijah. Tidur di paha Khadijah. Tidur. Ibu-ibu sudah pernah kasih tidur di paha? Nah, ibu-ibu sudah pernah kasih tidur suaminya di paha? Bohong-bohong. Begitu suaminya mau dipakai, gendut sekali. Bagaimana suaminya kada selingkuh? Ibu kada tahu mengurusi. Nah, coba itu Khadijah, ibu. Beliau tidur suaminya. Lalu dia lihat-lihat suaminya dengan wajah yang lusuh, capek. Bukan jelek ya, capek. Kan kentara muka yang capek. Seperti mukanya Ustaz Dasad. Capek bu, capek betul. Dia bilang istriku, mama nyecek, kasihan suamiku. Matoa nih kasih. Sudah tidur. Lalu Khadijah melihat suaminya dan berkata dalam hati, wahai orang-orang Mekah, ayuhan nas, wahai manusia, kenapa kau benci betul ini manusia? Dia lihat di suaminya, kenapa kau benci betul ini manusia? Tidak pernah bicara kasar, tidak pernah nipu kamu, tidak pernah ngambil barang hakmu, tidak pernah merugikan kalian. Ini manusia kok kamu benci? Khadijah sambil melihat suaminya, menetes air matanya. Pas menetes air matanya, jatuh di pipinya Nabi. Nabi terbangun dan melihat dan berkata, wahai Ummul Mukminin, ibunya orang Islam, kenapa kau menangis? Apa kau menyesal menikah sama saya? Tadi kau perempuan janda yang dihormati, sekarang kau dihina gara-gara suamimu saya. Apa kau menyesal karena tadi kau kaya, sekarang kau miskin? Khadijah berkata, tidak demi Allah. Saya tidak pernah menyesal menikah sama engkau ya Muhammad. Malah saya bangga engkau menjadi suamiku. Cuma yang aku pikir, saya sekarang sudah tua renta. Sebentar lagi ajal menjemputku. Hartaku sudah habis. Siapa yang akan menolong engkau nanti ketika ajal sudah menjemput saya? Orang tidak menghina kamu di Mekah. Orang masih malu menyerang kamu karena ada Khadijah, janda bangsawan Mekah yang disegani. Bagaimana nanti kalau saya sudah meninggal? Siapa yang tolong kamu? Siapa kasihan yang kasih bantu lagi kau keuangan? Lalu Khadijah berkata, ya Muhammad, andai saja besok saya meninggal, engkau kebumikan saya dan tulang-tulangku kau bisa jual untuk membantu dakwamu. Andai tulangku laku untuk kau jual untuk bantu dakwamu ya Muhammad. Cintanya Khadijah kepada suaminya. Kita ibu, bukan cinta naja suaminya. Baru 1 jam pergi suaminya menelpon, di mana kau pak? Ya kau lisu, pulang kau. Awas kau ndak pulang kau. Ini. Nggak ada di sini. Motor lolos. Bu, halo ibu. Biar ibu jidatnya hitam sholat. Senin Kamis ibu puasa, ngajar ngaji di TKTPA, tapi ridho suami tidak ibu miliki, tidak bakal ibu masuk surga. Bahkan Nabi jelaskan, andai saja boleh manusia sujud kepada sesamanya manusia, itu istri saya wajibkan sujud di depan suaminya. Kenapa bisa Ustaz? Karena ibu harus tahu, kami laki-laki suami tidak boleh masuk surga sebelum istrinya dulu diperiksa. Kalau ibu rajin sholat, ibu rajin puasa, ibu rajin tadarus, suaminya peselingkuh, suaminya tukang judi, suaminya tidak sholat, suaminya pengedar narkoba, tapi ibu alim, muslimah yang baik, tidak ada urusan. Suami masuk neraka, ibu tetap masuk surga. Bahkan Nabi menjelaskan istri yang taat sama suaminya, padahal suaminya pembuat maksiat, kata Nabi, nih 7 surga kau masuki, tadkhulul jannati bisalam. Pilih kau ini 7 pintu surga mana kau masuki. Meskipun suamimu bajingan. Beda kami laki-laki. Suaminya ulama, suaminya penceramah, suaminya hafiz Quran, tapi istrinya tidak pakai jilbab. Suami istrinya suka pi bertetangga bertengkar, suaminya suka menghasut, suaminya suka ngambil kue kalau pi pengantin. Istrinya. Ibu-ibu Pak Doko, yang selalu saya istilahkan ibu-ibu Columbus.
Kelompok ibu-ibu pembungkus. Pergi pengantin. Nasa begitu turung. Pergi membantu, padahal membantu kasih habis kue. Jangan Bu, tidak boleh ya Ibu. Majelis taklim tidak boleh Ibu Columbus. Nah ya, biar sepupu yang punya acara, kalau tidak minta tidak boleh. Nah, kalau istrinya durjana seperti itu, padahal suaminya ulama, demi Allah, tidak boleh di laki-laki masuk surga sebelum dia temani istrinya masuk neraka. Makanya Ibu, jangan sakiti perasaan suami. Susah jadi suami Bu, kami tanggung dunia akhirat. Ini suka dia takut-takuti suaminya. Kalau ada tamunya suaminya, dia tidak ngomong tapi matanya. Ada juga itu istri begitu. Dia pelototi mata suaminya. Ada begitu di sini toh? Ada, makanya ibu ketawa. Anu Ibu Di, saya izin dulu pergi sama temanku. Nah, subhanallah, Khadijah, itulah Khadijah. Karena waktu yang terbatas. Bu, berapa jam Ibu menunggu? 4 jam. Kalau Ibu menunggu ikhlas, itu yang nambah-nambah amal. Tidak ada yang sia-sia dalam Islam Ibu. Tidak ada yang sia-sia. Menunggu dakwah itu amal. Ibu menunggu. Saya juga menunggu pesawat tadi. Coba sama-sama menunggu. Nah, sampai lagi tadi di pesawat di atas udara, lama dia putar-putar. Kubayangkan lagi mamanya Ece. Bagaimana kalau saya mati? Siapa yang... janda istriku masih muda. Coba. Sampai di sini langsung disuruh ceramah. Ibu cuma diam-diam ketawa. Minum, saya puasa Ibu. Nah, siapa tahu ada yang mau traktir saya buka puasa. Ibu Rahmat Mas'ud tadi sudah telepon saya, Ustaz buka di rumah, bahkan kepiting. Karena beliau itu tahu betul kesenangan saya, kepiting. Masih muda Ibu. Kolesterol, baca bismillah, lari kolesterol. Setan aja dikasih lari itu bukan bismillah, apalagi cuma kolesterol. Nah sudah. Nah, ketika Khadijah radhiyallahu istri Nabi sakaratil maut, madangi. Waktu itu Nabi usianya 45 tahun, Khadijah 65 tahun. Bayangkan Ibu, Khadijah sebelum menikah sama Nabi kaya, tapi ketika Khadijah sakaratil maut, baju yang dia pakai baju yang sudah 8 kali tambal. Tahu tambal? Tahu? Bahasa Perancisnya tepengi. Robe tambal, robe tambal, robe tambal, 8 kali tambal. Dan tambalan yang terakhir, tambalan ke-8, tidak lagi pakai kain. Kenapa? Tidak ada lagi kainnya Khadijah. Akhirnya apa? Khadijah menambal bajunya yang bolong ke-8 kalinya dengan cara apa? Dengan pelepah daun kurma. Miskin. Ada kira-kira ibu-ibu mau begini? Bu, yang kedua, hormati mertuanya, muliakan orang tuanya, saudaranya juga. Yang ketiga, ibu harus selalu cantik di rumah. Yang keempat, jangan bicara kasar sama suami. Kalau ibu mampu lakukan ini, suami mau kawin lagi, maka ada yang bantu ibu. Siapa? Mertua. Maka datanglah mamanya, hehehe. Agak si melo mabene. Apalagi kau mau kawin lagi itu. Coba lihat istrimu, bagusnya Masya Allah. Kalau saya datang ke Balikpapan, saya belum bangun sudah siap sarapan. Saya tidak pernah kasar bicara sama saya. Adik-adikmu dihormati. Kau mau kawin lagi, belum tentu kau dapat perempuan lebih baik dari dia. Tapi ini nah, datang mertuanya kasar ngomong. Baru tiba dia bilang, kapan pulang ibu?
Pintu bunyi terus, pak. Tidak pernah dihargai saudaranya. Maka begitu pulang kampung ke Sulawesi, apa nak bilang mamanya? Nak, saya kasih sekolah kau itu tinggi-tinggi supaya nak hormati ke orang. Kenapa justru istrimu tidak hormati kau? Apa itu istrimu itu? Tidak nak hargai saya, tidak nak hargai saudaramu. Padahal kau yang carikan uang. Sudah nih, kawin sama kau lagi. Kalau perlu sembunyi-sembunyi kau saja. Masih mau kau? Tidak. Itu laki-laki bu terbantu perempuannya. Ini rantasa kita di rumah bajunya seadanya, pakai daster tinggal sebelah, ada badak picanya, nak kasih bontek matanya, pegang remote control, nonton televisi nangka kakinya, nangka kelepaknya menguap. Bagaimana suami tidak stres? Nak kira Ki King Kong. Ya ketawa, saya serius ini bu. Hancur ibu-ibu ini, hancur. Ya, coba kalau datang suami ibu saupan. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Dia bilang suaminya, waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Lalu dia bilang lagi istrinya, itawa kakang abangku gaganya hari ini. Langsung dia bilang suaminya, berarti saya jelek kemarin. Ayo bu ya, pertama sifat Khadijah merahasiakan kekurangan dan kelemahan rumah tangga. Jangan cerita ibu, cerita boleh, kemana? Kepada Allah, minta kepada Allah, minta tolong ibu. Kalau Allah yang tolong ibu, biar perempuan apa yang goda suami tidak akan berhasil. Kenapa? Allah yang lindungi suami. Rezeki Allah yang ngatur, berdoa kepada Allah. Suami pergi cari nafkah, apakah sebagai sopir, apa sebagai nelayan, apa saya politisi, apa pedagang, apa saja kerjanya suami. Istri yang baik, pergi suaminya, tinggal istrinya sholat duha di rumah. Selesai dia sholat duha, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang menentukan dan mengatur rezeki suami saya. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Yang lebih penting dari itu, ya Allah, berkahkan. Coba nih, ibu tidak harus bahasa Arab. Ngadu, nangis kepada Allah. Nangis kepada Allah. Bahasa Bugis boleh. Daripada bahasa Arab tidak ditahu artinya. Nabalah malaikat, apa maksudnya nih ibu ini? Dia mau doa bukan rezeki dan minta hujan. Tidak harus bahasa Arab. Boleh ibu berdoa begini. Bu, dengar. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa masalahku ya Allah. Engkau melarang saya minta tolong kepada manusia. Engkau melarang saya menyembah kecuali kepadamu ya Allah. Maka saya datang kepadamu mengadu ya Allah. Selesaikan masalahku ini ya Allah. Sudah itu berikutnya didik anak dengan baik. Bu, pakai filosofi seperti mama saya. Biar saya miskin. Biar minda ada sekolahku. Tapi kuurus anakku baik-baik. Mudah-mudahan anakku nanti angkat derajatku. Ibu kan tidak mungkin maki jadi camat ibu toh. Tidak mungkin maki jadi di sini jadi bupati. Ya, susah ibu. Tidak mungkin mi. Tapi didik anak dengan baik. Anak tak nanti yang jadi bupati. Susah jadi pengusaha tanker po. Punya kapal tongkang, punya kapal ini. Agaknya susah mi bu. Doakan didik anak. Mudah-mudahan anak tak milik nanti itu. Tidak mungkin menjadi dokter ki ibu toh. Tidak mungkin. Maka berdoa, didik anak, mudah-mudahan anak tak jadi dokter. Nah, ibu silakan kerja apa saja, mau berpartisipasi dunia apa saja, tapi ingat, fungsi ibu ada dua. Satu, sebagai istri, dua, sebagai ibu. Untuk anak-anaknya. Tidak ada gunanya sukses segala-galanya kalau anak berantakan. Contoh ibu, ini sudah kejadian ibu. Ya, kejadian ini. Ini ada anak-anak yang curhat sama saya. Usia 15 tahun. 15 tahun ibu. Ustaz, hamil pacarku. 15 tahun. Saya bilang, cewekmu usia berapa? Satu kelas sama saya Ustaz. SMP. Ya. Saya bilang, kasih bicara saya bapakmu harus kasih nikah. Saya tidak tahu apa dia kasih nikah sekarang. Lalu saya penasaran, berapa mi perempuan kok kasih begitu? Dia bilang, sudah 5 Ustaz, baru pilih hamil 1. SMP bu, kelas 5. 15 tahun. 15 tahun. Lalu saya tanya,
Bagaimana caranya? Tidak masuk akal. Kau di mana? Kau masuk hotel kan ditahu kau masih kecil. Apa dia bilang? Di rumahnya itu perempuan saya kasih gitu, Ustaz. Saya tanya, kenapa bisa? Dia bilang, saya sudah tahu jam berapa orang tuanya tidak ada di rumah. Maka ibu, tidak ada gunanya ibu cari uang kalau rumahnya ibu tempat tidurnya anak gadis tak yang dibelikan mahal-mahal, dibikinkan kamar, kasih AC, kasih kipas, lalu anak laki-lakinya orang tiduri anak gadis tak di rumah. Itu fungsinya ada perempuan di rumah. Jelas ibu ya? Itu bukan cuma satu yang begitu, banyak yang curhat sama saya ibu soal begitu. Maka ibu didik anak, ya. Menurut Quran, ibu itu, istri itu fungsinya katifun. Ya. Apa itu katifun? Satu, diartikan ketek, kalepa. Apa? Gendong anakmu. Fungsinya ibu. Sekarang siapa yang gendong anak tak? Kareta. Dorong-dorong. Sambil menyanyi. Dorong-dorong. Tidak pernah gendong anaknya. Maka jangan heran anak-anak sekarang tidak dekat hubungannya sama orang tuanya gara-gara tidak pernah digendong-gendong anaknya. Masih 2 tahun nak kasih PAUD. Apa itu? Pendidikan usia dini. 4 tahun nak kasih masuk TK. 7 tahun SD. Kapan kita didik anak tak? Cepat sekali ambil orang. Gurunya didik. Pendidik sebaik-baiknya bukan gurunya tapi ibunya. Yang kedua, fungsi ibu menurut Quran. Apa itu? Katifun diartikan dada. Apa itu? Menyusui. Siapa yang susui anak tak sekarang? Siapa? Cak sapi. Akhirnya anak tak sifatnya seperti sapi. Ya? Sekarang tidak mau lagi susui. Nah bilang Ustaz biar seksi. Bahkan ibu-ibu milenial tidak mau melahirkan, semua mau dibelah. Coba. Nah ibu bapak karena waktu yang terbatas, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Saya menitipkan jadilah istri seperti Khadijah. Insya Allah. Ibu, kalau ibu susah, ibu sabar. Suami tidak sholat, ibu sabar. Suami tidak nentu pekerjaan, ibu sabar. Maka Allah janjikan innallaha ma'as sabirin.